Pengunduran dua orang ini dari kepengurusan Partai Nasdem tentu membawa angin bahkan badai yang sangat kencang di tubuh Partai Nasdem. Bahkan bisa dikatakan sebagai sebentuk kematian Partai Nasdem. Mungkin karena namanya koalisi perubahan, jadi formasinya terus berubah gitu. Sampai-sampai siapa wakilnya itu tidak jelas sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi di channel Bina Damai Indonesia. Hari-hari ini kita dapat kabar duka lagi dari Partai Nasdem. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lantaran urutan daftar pengurus dan kader Partai Nasdem yang mengundurkan diri terus panjang. Daftar terbaru ini tidak main-main karena ini adalah seorang politisi senior yang kebijakan-kebijakannya sangat menentukan di partai dan di nasional. Bahkan orang ini dulunya sudah sangat berperan di Indonesia, yaitu sebagai menteri. Orang ini adalah Siswono Yudhohusodo sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem dan wakilnya yaitu Enggar Tiasto Lukito. Keduanya baru-baru ini mengundurkan diri, tepatnya kalau Siswono itu tanggal 26 kemarin, dia mengaku atau mengkonfirmasi bahwa telah mengundurkan diri dari Dewan Pertimbangan Partai Nasdem. Pengunduran dua orang ini dari kepengurusan Partai Nasdem tentu membawa angin bahkan badai yang sangat kencang di tubuh Partai Nasdem. Bahkan bisa dikatakan sebagai sebentuk kematian Partai Nasdem. Karena Dewan Pertimbangan Partai itu posisinya sangat penting dan sangat menentukan terhadap keberlanjutan sebuah partai. Keberlanjutan dan keberkembangan sebuah partai itu tidak hanya didukung oleh seberapa kuat ketua umumnya, tetapi juga ditentukan oleh Dewan Pertimbangan Partai. Kalau kita lihat misalnya tugas utama dari Dewan Pertimbangan Partai Nasdem itu sebagaimana di dalam anggaran rumah tangganya, bab 6 ayat 16 dikatakan huruf A memberikan pertimbangan, pendapat dan pandangan ke partai untuk hal-hal program strategis dan memperkuat partai. Sedangkan huruf B-nya berbunyi memberikan masukan yang konstruktif terhadap partai. Kalau kita lihat dari dua tugas utama atau pokok Dewan Pertimbangan ini sangatlah fundamental, sangatlah menentukan bahwa Dewan Pertimbangan itu bertugas untuk memberikan pendapat, memberikan pandangan terhadap program-program strategis yang ada di sebuah partai itu. Salah satunya misalnya program strategisnya kalau kita lihat Partai Nasdem itu mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Namun kenapa ketua dan wakil Dewan Pertimbangan Partai Nasdem ini justru malah keluar di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah partai kader Partai Nasdem yang sangat antusias mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres 2024 nanti. Tentu ada alasan-alasan yang kuat atas mundurnya dua orang pegede di Partai Nasdem ini. Saya pikir bukan karena alasan usia atau kesehatan yang mengakibatkan mereka mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Nasdem sebagaimana yang dikoar-koarkan oleh pengurus DPP Partai Nasdem ya. Menurut saya justru ada alasan-alasan yang cukup fundamental yang dihadapi atau yang difikirkan oleh kedua senior ini begitu. Bisa saja yang paling kuat adalah karena pencalonan Anies Baswedan sebagai capres 2024 ini gitu loh, yang mana Nasdem mengusungnya.
yang di sisi lain belum mendapatkan koalisinya yang dikatakan masuk dalam koalisi perubahan, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Mungkin karena namanya koalisi perubahan, jadi formasinya terus berubah gitu. Sampai-sampai siapa wakilnya itu tidak jelas sampai saat ini begitu. Apakah wakilnya itu adalah AHY atau Aher gitu ya, Ahmad Heriawan dari PKS begitu. Bahkan ada dua nama yang sangat mencuat akhir-akhir ini yang diprediksi akan mendampingi Anies Baswedan gitu, yaitu Hovifah dan yang satu lagi adalah Andika begitu. Dua orang ini tentunya di luar kader dari ketiga partai ini begitu ya. Bukan juga kader PKS, juga bukan kader Demokrat, dan juga bukan kader Nasdem begitu. Kalau misalnya benar salah satu dari dua orang ini dipilih menjadi cawapres, mendampingi Anies sebagai capresnya, itu pasti akan susunannya atau formasi dari koalisi ini akan berubah gitu. Karena memang koalisi perubahan ini kan masih sampai saat ini belum tetap gitu, masih terus berubah begitu ya, sesuai dengan namanya terus berubah, dan juga menunjukkan krisis dari kaderisasi gitu. Presidennya bukan kader ya, maksudnya cawapresnya bukan kader dan wapresnya juga bukan kader. Berarti apalagi kalau namanya bukan krisis kaderisasi, krisis kepemimpinan di ketiga partai itu begitu. Atau bisa jadi koalisi perubahan ini benar-benar tidak ada begitu nantinya, karena ya terus berubah, dari terus berubah itu menjadi bubar begitu ya, bisa jadi itu gitu. Kalau misalnya benar-benar bubar, lalu mau ditaruh kemana si Anies gitu loh. Nah, mungkin saran Bang Zulfan itu benar, kalau Anies itu misalnya menjadi juru bicara pemenangan di kampanye Nasdem saja gitu, atau kembali menjadi intelektual gitu, atau ya legowo lah, tidak mundur, tidak menjadi apa-apa begitu. Kenapa kemunduran dua orang ini saya katakan sebagai sebuah kematian partai Nasdem ya, dalam tanda kutip tentunya, karena kedua orang ini itu sangat menentukan di dalam peta perpolitikan nasional gitu, juga sangat menentukan bagaimana finansial partai Nasdem itu sendiri gitu. Kalau kedua orang ini lepas ya, walaupun katanya hanya lepas dari mundur dari kepengurusan saja, tetapi kalau menurut saya ya ini sebentuk satu langkah lah gitu ya, untuk tidak lagi mengurusi Nasdem begitu. Bentar lagi atau entah kapan, atau ya bahkan sebenarnya itu sudah keluar dari kader Nasdem gitu ya. Kalau kita lihat misalnya profil dari Pak Siswono ini, atau biasa disapa Pak Sis ini, itu tidak main-main. Ini adalah kader senior yang sudah malang melintang di perpolitikan nasional begitu. Di eranya Pak Soeharto saja, atau di era Orde Baru ya, itu sudah menjadi menteri gitu ya. Pak Siswono ini sudah menjadi menteri transmigrasi begitu ya, tahun 93 sampai 98 begitu. Begitupun Pak Enggar, ini merupakan mantan menteri eranya Jokowi periode pertama, yaitu sebagai Menteri Perdagangan tahun 2016 sampai 2019 gitu. Jadi tidak main-main mundurnya dua orang ini dari Partai Nasdem begitu. Bahkan juga Pak Siswono ini di tahun 2004 lalu ya, kalau kita ingat, dia itu sebagai cawapres dari Amin Rais ya, di mana waktu itu juga lawannya adalah SBY, Megawati, dan Hamzahas. Nah, di tahun itu pasangan Amin Rais dan Pak Siswono ini memang kalah ya, tidak masuk ke tahap berikutnya begitu. Dan di tahun 2009 Pak Sis juga menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar begitu ya. Jadi kalau dikatakan pengunduran diri dua orang senior ini biasa-biasa saja, bukan hal yang sangat luar biasa, itu pasti bohong. Itu pasti bohong begitu. Pasti di dalam dirinya, di dalam hatinya itu pada menangis itu pengurus-pengurus DPP Partai Nasdem itu gitu. Karena pasti tahulah siapa itu Pak Enggar dan Pak Sis gitu.
Dua orang ini kapasitasnya bukan hanya sebagai kingmaker di Partai Nasdem waktu itu ya, sebelum mengundurkan diri, tetapi juga sebagai penyandang dana gitu loh. Kita tahu kedua orang ini selain sebagai politisi juga sebagai pembisnis gitu ya, pengusaha di berbagai perusahaan gitu, di berbagai cabang perusahaan gitu. Tentu ini sangat mendukung terhadap perkembangan Partai Nasdem, dan setelah keduanya hengkang dari kepengurusan, bahkan dari kader kayaknya sih, itu akan sangat terpukul, sangat sakit gitu loh, bahkan bisa jadi itu mati gitu dalam tanda kutip. Yang tentu saja pengunduran diri ini menurut saya itu tidak lepas dari gunjang-ganjing pencalonan Anies Baswedan sebagai capres yang diusung Nasdem begitu. Mungkin sedari awal kedua orang ini tidak setuju, sebagaimana kader-kader yang lainnya yang ada di daerah ataupun yang di pusat sendiri itu tidak setuju begitu terhadap terhadap pengusungan Anies sebagai capres ini begitu. Nyatanya hingga detik ini pendeklarasian dari pasangan capres cawapresnya itu belum jelas gitu, kapan mau diumumkan dan siapa begitu. Semuanya terus berubah sampai saat ini. Semoga saja dalam waktu dekat ini atau misalnya setelah tahun baru ya, di awal 2023 nanti ada kejelasan begitu. Apakah nanti ada pendeklarasian atau malah tiada begitu. Sebenarnya ketidakjelasan dan kerapuhan di Partai Nasdem ini dengan mundurnya kader dan pengurusnya itu tidak lepas dari kontroversi Anies Baswedan sendiri begitu. Anies Baswedan sendiri dikenal sebagai sosok politisi, juga akademisi katanya, yang kontroversi atau yang sangat mengedepankan politik identitas begitu. Bahkan dikenal juga sebagai tokoh yang sangat dekat dengan Islam konservatif gitu, Islam garis keras, Islam radikal gitu. Menurut saya sih itu ya, tidak lepas lah dari isu pengusungan Anies ini begitu. Sebagaimana pengurus-pengurus atau kader-kader lain yang mengundurkan diri juga karena ketidaksetujuan mereka terhadap pengusungan Anies ini begitu. Bahkan ketidakjelasan pengusungan Anies ini juga bukan hanya dari sisi sosok Aniesnya sendiri, bahkan dari ketuanya sendiri, Surya Paloh ya, Surya Paloh juga tidak jelas begitu di dalam memposisikan dia sebagai oposisi atau sebagai partner di pemerintahan saat ini begitu. Bahkan ada 3 menterinya begitu, walaupun ada isu reshuffle ya yang menguat hari-hari ini begitu. Tetapi Surya Paloh tidak mau lepas dari pemerintahan Jokowi begitu. Tetapi di sisi lain kebijakannya yaitu mengusung Anies yang dikategorikan sebagai oposisi atau antitesis dari Jokowi ini tetap dipegang teguh begitu, tetap dijalankan begitu. Inilah ketidakjelasan Surya Paloh, entah apa pikirannya begitu. Dia apakah mengambil aman atau mengambil sisi abu-abu begitu. Tetapi apapun itu, kita semua berharap bahwa peta perpolitikan di Indonesia ini menunjukkan kedamaian, menunjukkan keharmonisan begitu, tidak mengedepankan identitas-identitas politik yang akan merusak citra politik Indonesia di mata dunia begitu. Kalau misalnya mengedepankan politik identitas, maka hancur sudah gitu keharmonisan, keragaman Indonesia ini begitu. Apalagi sosok Anies Baswedan ini banyak orang berpandangan adalah orang yang oportunis begitu. Apapun akan disahkan selagi akan memperoleh kemenangan begitu. Seharusnya tesis dan antitesis itu ada gitu di dalam perpolitikan Indonesia, yang kemudian dialektika itu mewujudkan sebuah sintesis begitu. Siapapun nanti yang menjadi capres-cawapres dan menjadi pemenang Presiden 2024 nanti akan membawa Indonesia baik dari ranah politiknya, dari ranah ekonominya, dari ranah pendidikannya, dari ranah industrinya, itu ke tingkat internasional yang lebih baik lagi. Dan tentunya membawa keadilan, membawa kedamaian, dan yang paling utama adalah membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Gitu. Mungkin cukup itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.